Kegelisahan karena dunia tak terlepas karena gelapnya hati, sedang kegelisahan akan akhirat terlahir karena cahaya yang ada dalam hatinya. Pengaruh hal ini nampak dalam sholat. Lanjut. Kegelisahan akan dunia dapat menghalanginya dari berbuat kebaikan, sedang gelisah akan akhirat akan membawanya pada amal baik. Sholat dengan khusyuk dan mempelajari ilmu dapat menghilangkan kegundahan dan kesedihan dalam hati. Kegelisahan karena dunia tak terlepas karena gelapnya hati, sedang kegelisahan akan akhirat terlahir karena cahaya yang ada dalam hatinya. Pengaruh hal ini nampak dalam sholat. Jadi ikhwan fillah rahimahullah, ya di antara yang membuat kita cepat menghafal, memudahkan kita mudah untuk menghafal, memudahkan kita untuk mempelajari ilmu syar'i adalah apa? Kita zuhud terhadap dunia kita. Dan zuhud terhadap dunia kita. Oleh karena itu kita melihat, ya, kalau ada orang-orang yang kemudian apa betul-betul bersungguh-sungguh mau menuntut ilmu, kok kemudian dia ya masih bercampur pikirannya dengan perkara-perkara dunia, itu tidak akan jadi. Contoh, ya, dia ngaji, ada salah seorang kawannya belajar di Yaman. Ya, ketika belajar di Yaman, dia sambil kerja. Ya, sambil kerja. Nyambi kerja kan itu. Akhirnya kemudian apa? Pasti belajarnya tidak benar. Belajarnya tidak benar. Ya, sehingga kemudian apa? Akhirnya keluar. Ya, kenapa? Karena kerja. Ya, oleh karena itu apa? Ya, bagi antum sekalian yang ada kesempatan untuk belajar, sudah fokuskan saja untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ya. Apalagi ada orang tua yang kemudian membiayai. Terkecuali ya ada seseorang mau belajar, ya kemudian setelah itu dia tidak punya duit dan dia misal kuliah, ya kuliah di mana, ya di universitas mana, ya kemudian ya dia harus bertahan hidup, ya untuk supaya bisa bayar kos. Ya bertahan hidup supaya bisa bayar SPP, dia harus bayar sendiri, daftar ulang supaya dia bisa makan. Maka kemudian apa? Dalam kondisi seperti ini tidak apa-apa. Silahkan kemudian apa? Dia bekerja sambil kemudian belajar. Akan tetapi ketika ya ada apa namanya kiriman dari orang tua dan lain sebagainya, dan ketika itu yang kita pelajari adalah ilmu syar'i, maka fokus. Jadi ketika kita sudah fokus menyelami ilmu syar'i itu, ya tidak ada waktu bagi kita. Kita mau kencing saja itu sudah ada waktu, kita sudah terbuang, luar biasa. Kita mau nyuci dulu ketika tinggal di asrama, kita mau menyuci, itu sudah kita hitung waktunya. Waduh, kalau nyuci ini habiskan waktu. Ya. Nah, kalau kita punya duit, kita laundry ketika itu. Ya. Sampai kemudian kita merasakan seperti ini. Ya. Tapi kalau kemudian apa belajari orang sungguh-sungguh, kemudian ya baju kotor di laundry, ya ditinggal main game dan lain sebagainya, ini yang benar. Ya. Jadi banyak sekali ikhwan fillah rahimahullah, ya anak-anak yang kemudian saya mau belajar, akan tapi kemudian sambil belajar bisnis dan lain sebagainya, maka bubar. Karena orang yang pengen memperdalami ilmu syar'i, dia harus siap untuk miskin, dia harus siap untuk prihatin. Yang lain mungkin duitnya banyak, dia pergi jalan-jalan kemana-mana, ini harus menghafal Quran, ini harus menghafal hadis, membaca kitab, mentelaah, datang kepada guru, ya kemudian mendengarkan penjelasan guru, habis itu apa? Ya disalin lagi, dicatat lagi faedah-faedahnya, kemudian kita hafal terus seperti itu menghabiskan waktu dan tenaga. Maka kemudian tidak mudah ya untuk menjadi seorang alim itu. Ya tidak mudah untuk orang itu bisa belajar ilmu agama. Maka para ulama mengatakan seandainya kita kerahkan seluruh waktu kita seluruhnya, niscaya kemudian apa? Ya ilmu agama yang kita dapatkan ini hanya sebagian saja. Kalau ada orang mencurahkan 100% waktu dan tenaganya, itu ilmu agama yang ia dapatkan hanya sebagian saja yang akan Allah berikan kepadanya. Lalu bagaimana dengan orang yang kemudian tidak sungguh? Ya. Ya kemarin ada Ustaz Arif waktu taklim menjelaskan, ya para ulama dulu itu apa? Ya menghabiskan waktunya untuk berthalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Sisa waktu untuk menuntut ilmu untuk bekerja. Sedangkan hari ini apa? Seorang menuntut ilmu, sisa-sisa waktu dari bekerja.
Dari pagi kerja Pak Yasir kan gitu. Terus kesel-kesel sedina loyo, kemudian apa? Bar maghrib bawa menuntut ilmu kan gitu. Karo ngantuk-ngantuk kan gitu ya. Nah ini ya. Kalau orang dulu itu apa? Mereka menuntut ilmu, sisa waktunya yang sedikit digunakan untuk bekerja seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat, ya beliau itu apa? Ya pekerjaannya adalah ya tukang memperbaiki jam. Ya, tukang memperbaiki jam, itu diperbaiki kan gitu ya. Jadi apa? Menuntut ilmu, sisa waktunya untuk bekerja. Yang mereka gunakan, sisa waktu yang sedikit itu, hasil kerjanya itu, bisa ia gunakan berhari-hari untuk bekal menuntut ilmu. Nah, kalau kita hari ini, kita bekerja dari pagi sampai sore, kemudian apa? Sisa waktu kita gunakan untuk menuntut ilmu, maka jauh ya dibandingkan dengan para ulama yang ada. Sudah menuntut ilmu tuh sisa waktu lagi ngantuk pula kan gitu, tidur sampai majelis taklim kan gitu ya. Tapi ya barokah, insya Allah barokah kan ya. Tetap kalau kita berbicara tentang barokah, insya Allah akan tetap mendapatkan barokah. هبتك الريح 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 قوية جبتك النار 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 وضية